Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, anak-anak yang solih dan solihah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian hari ini bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sudah siap menerima pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini? Iya, semoga kalian dalam kondisi apapun siap menerima pelajaran apapun, baik agama maupun yang lain. Tadi Bu Guru sudah mengirimkan Asmaul Husna, sudah dilafalkan apa belum? Bagi yang sudah Bu Guru ucapkan terima kasih, bagi yang belum silahkan dilafalkan dulu atau nanti. Kenapa? Karena setiap kegiatan yang kita awali dengan Asmaul Husna, insya Allah kita selalu mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah selesai melafalkan Asmaul Husna, mari pembelajaran hari ini kita awali lagi dengan membaca doa belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi kita selalu mendapat tambahan ilmu dan bermanfaat buat kita semua. Allahumma amin. Pagi hari ini kita akan mempelajari nih PAI dan Budi Pekerti kelas 5. Hari ini Rabu tanggal 23 September 2020, yaitu pelajaran 4. Bulan Ramadan yang indah. Nih, ada gambar di sini. Mungkin kalian waktu itu belum ikut ya. Ini adalah kegiatan bulan Ramadan 2019 di SDN 1 Kutowinaon, yaitu mengadakan buka bersama dan taraweh bersama ya. Karena kondisinya besok masih stabil apa tidak sehingga belum bisa mengadakan, tapi tidak apa-apa, yang penting kalian jaga kesehatan ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi pemahaman rukun Islam, karena puasa itu adalah termasuk rukun Islam. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap sabar dan disiplin sebagai wujud dari ibadah puasa bulan Ramadan. Sabar dan disiplin itu harus bisa diterapkan ketika sudah menjalankan puasa. Pengertian puasa. Dalam bahasa Arab, puasa disebut saum atau siam. Misalnya kalian di rumah waktu itu atau besok-besok ada seorang sebagai tamu ke rumah, kemudian dibuatkan minum atau dikasih sesuatu, beliau menjawab nyun sewu atau minta maaf, saya lagi siam. Nah, berarti orang itu lagi puasa. Nah, puasa ini dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, itu artinya menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa dan mengendalikan hawa nafsunya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan beberapa syarat. Kalau ada soal puasa adalah atau apa yang dinamakan puasa, maka kalian menjawabnya tidak boleh yang atas, tidak boleh menahan dari segala sesuatu, tidak boleh, tapi jawabannya yang bawah, yaitu yang menurut istilah. Diingat-ingat ya, kalau menurut bahasa itu lebih pendek.
Tapi kalau menurut istilah panjang tapi itu lengkap, maka kalau ada ulangan atau ada soal, jawabannya yang bawah yang menurut istilah. Puasa Ramadan hukumnya wajib atau fardu ain. Apa itu wajib atau fardu ain? Artinya wajib bagi setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat tertentu. Tidak boleh diwakilkan ya. Setiap orang wajib puasa. Tidak boleh saya lagi pusing, Bu, tolong puasa saya diwakili. Itu tidak boleh karena wajib atau fardu ain untuk setiap orang Islam. Lah, dilaksanakan puasa itu selama 1 bulan penuh, tidak boleh menjawab puasa dilaksanakan 30 hari, puasa dilaksanakan 29 hari, tidak boleh. Jawabannya harus 1 bulan penuh. Kenapa? Karena setiap tahun itu akan berbeda jumlah harinya. Ada yang 29, ada yang 30, ada yang 28 tapi jarang, yang mesti itu 29 dan 30 dan 31 itu tidak ada. Kenapa? Karena di tanggalan Islam itu tidak ada tanggal 31, maksimal itu 30, sehingga setiap tahun itu akan berbeda jatuh tanggalnya. Mungkin lebarannya kemarin bulan Agustus, besok bisa mundur sebelum Agustus Juli, bisa mundur lagi Juni, begitu ya. Kenapa seperti itu? Karena tanggalan Masehi dengan tanggalan Islam itu berbeda jumlah. Kalau Masehi itu ada 31, sedangkan bulan Islam itu maksimal 30. Dan disyariatkannya mulai tahun kedua Hijriah. Dalil yang menunjukkan perintah berpuasa Ramadan yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kenapa orang-orang sebelum kamu? Ternyata puasa itu dari dulu sudah ada. Coba kamu tanya sama ibu, Bu, sebelum aku lahir apakah dulu sudah ada puasa? Pasti ibu menjawab sudah. Sekarang kalau tidak percaya, tanya sama Mbah. Mbah, dulu ketika ibu belum ada, masih simbah tok, simbah itu waktu itu sudah ada perintah puasa apa belum? Sudah ada pasti jawabannya. Nah, di sini makanya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, berarti puasa itu sudah ada dari dulu, begitu ya. Nah, tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Artinya agar kalian bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian ketentuan puasa, syarat wajib, beragama Islam, balik atau dewasa, berakal sehat, kuat berpuasa. Bagi yang tidak kuat berpuasa, boleh tidak berpuasa tetapi wajib menggantinya. Selanjutnya, syarat sah puasa. Yang pertama jelas beragama Islam, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kalian kelas 5 sudah bisa mana yang baik dan mana yang buruk? Sudah, berarti kalian sudah termasuk mumayyiz, berarti wajib melaksanakan puasa. Kemudian suci dari haid dan nifas nih bagi seorang perempuan. Nanti mungkin kelas 5 belum haid ya.
nanti akan pada saatnya akan datang haid. Haid itu adalah keluar darah. Di situ seorang perempuan tidak boleh melaksanakan kegiatan yang terkait dengan termasuk sholat, membaca Al-Quran, puasa itu tidak boleh selama haidnya belum selesai. Kalau haidnya sudah selesai, maka harus melaksanakan kembali seperti sholat harus dilaksanakan, kemudian puasa. Nah, bagi perempuan yang haid atau nifas itu tidak diwajibkan atau tidak boleh melaksanakan puasa, tetapi pada hari lain harus menggantinya, mengkodoknya, ngijoli ya. Harus mengganti, misalnya 5 hari atau 1 minggu tidak berpuasa karena haid, maka nanti pada waktu selain bulan Ramadan, sebelum datangnya bulan Ramadan, maka harus menggantinya selama jumlah yang tidak berpuasa. Begitu juga seorang perempuan yang nifas itu adalah keluar darah tetapi setelah melahirkan, itu juga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat ataupun puasa ataupun membaca Al-Quran. Nanti pada waktunya sudah selesai, maka harus mengkodoknya atau menggantinya. Yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa itu ada niat puasa. Nah, niatnya itu harus pada malam hari. Kemudian 2, menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nomor 1, niat puasa malam hari. Saya lupa Bu, kok tadi malam tidak niat puasa. Nah, sebenarnya kalau kalian paham ya, nih saya Bu Guru jelaskan. Lah, niat puasa itu harus malam hari. Kalau pagi hari tidak boleh. Makanya ketika kalian melaksanakan taraweh ya, taraweh itu kan besok puasa, nanti malam taraweh. Nah, taraweh itu kan yang terakhir itu adalah membaca doa niat puasa atau doa puasa. Di situ niatnya kan begini, nawaitu soma godin an adai fardis syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa pada malam hari tahun ini. Nah, dengan adanya tahun ini dan malam hari itu sudah, kalau sudah tahun ini berarti sudah dijamak selama 1 bulan. Di situ kan artinya seperti itu. Melaksanakan puasa tahun ini berarti kalian sudah sehari pertama pada waktu taraweh, habis taraweh niat itu sekali kamu niat berarti kalian sudah niat selama 1 bulan. Seandainya kamu hari kedua atau hari tengah-tengah tidak niat berarti kalian sudah niat di hari pertama. Berarti puasanya sah apa tidak? Sah. Kalau kalian lupa tidak niat di hari yang keberapa, maka puasanya sudah sah karena sudah dijamak niatnya di awal bulan Ramadan ketika melaksanakan taraweh pertama, begitu ya. Jadi ulama itu sudah pinter sekali agar apa? Agar orang-orang Islam itu puasanya sah hanya karena tidak niat di hari-hari yang lain. Karena itu sudah dijamak di hari pertama, begitu ya. Kemudian menahan diri jelas ya, menahan diri nanti ada belakang. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini apa saja yang membatalkan termasuk menahan diri. Makan atau minum dengan sengaja. Kalau makan dan minum kalian itu tidak sengaja, pulang sekolah haus, pulang sekolah lapar langsung makan habis 1 piring, tapi lupa, tidak apa-apa, puasanya tetap sah. Nah, saat itulah ketika kalian ingat, saya puasa, maka dengan adanya lupa, cepet-cepet selesai, ditinggalkan makanannya, langsung kumur ya, kumur selesai puasa lagi, maka puasanya sah karena tidak sengaja. Tetapi kalau sengaja, pura-pura tidak sengaja ya tetap puasanya batal.
Kemudian muntah dengan sengaja. Adakah muntah dengan sengaja? Ada. Bagaimana? Kalian mulutnya dilogok-logok pakai tangan sampai tenggorokan. Nanti kan akan muntah. Itu namanya muntah sengaja. Yang seharusnya tidak muntah kalian, biar puasa saya batal. Nah, kalian muntah dengan sengaja dengan dilogok-logokkan tangannya sehingga puasanya tidak sah, begitu ya. Kemudian datang bulan haid atau melahirkan tadi yang Bu Guru jelaskan di atas. Dilalah seorang perempuan tinggal maghrib tinggal 5 menit. Saat itu perempuan mengeluarkan haid atau darah. Puasanya batal apa tidak? Batal. Karena apa? Walaupun sebentar lagi maghrib tapi memang keluar darah haidnya, berarti puasanya tetap batal dan wajib menggantinya. Yang keempat adalah hilang akal atau gila. Ya, walaupun sebentar. Kalau sudah gila, sudah hilang akal, itu berarti puasanya sudah tidak sah atau batal. Kemudian murtad, keluar dari agama Islam. Murtad itu keluar dari agama Islam, artinya seorang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dia menyatakan diri keluar dari agama Islam, masuk agama Kristen. Saat itulah berarti dia bukan orang Islam lagi, puasanya berarti sudah batal, karena selain orang Islam tidak diwajibkan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sunah-sunah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka, cepet-cepet nek maghrib ya. Kalau udah dong maghrib, cepet-cepet melayu atau cepet-cepet ke dapur atau ke meja makan, langsung berbuka, minum dengan yang manis, teh atau ya dengan yang lainnya. Cepet-cepetan itu termasuk sunnah, artinya mendapatkan pahala. Nah, kalau sahur berarti sengkeri, yang akhir-akhir, mengakhirkan sahur. Jangan sahur jam 12, jam 2 malam sahur, ketika bangun pagi perutnya sakit alasannya. Ya, itu tidak diperbolehkan, walaupun boleh tapi kan akan mengganggu kalian ketika bangun sudah lapar lagi. Maka di sini sunah-sunahnya nek sahur akhir saja jam 3:30 itu baru sahur, enggak apa-apa, nggih. Mengakhirkan biar kuat artinya. Kemudian berdoa ketika berbuka dan sahur, jelas ya, doanya lah sudah bisa. 4. Memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kalau kalian ada tamu yang mau menjelang maghrib, tamunya jangan disuruh pulang ya, dikasih minum dulu atau makanan apalah yang kalian punya. Jangan pulang dulu, ini sudah maghrib, sini minum dulu. Nah, nanti kalian mendapat pahala sebesar pahala orang itu berpuasa, atau mungkin memberikan sesuatu kepada tetangganya. Nah, itu kalian nanti pahalanya sama dengan orang yang kalian beri pahalanya. Hal-hal yang merusak puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contohnya berdusta, ya, bohong, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, bertengkar dan sebagainya ya. Apalagi mencuri. Nah, apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala. Artinya puasanya rusak, tapi puasanya tetap sah. Artinya apa? Hanya dapat lapar dan haus ya, ora oleh pahala. Makanya kalau puasa di sekolah itu ya diam, artinya belajar, atau tidak harus cerita yang kotor-kotor, tidak harus julid sama temennya. Karena apa? Rugi nanti, ukur oleh ngelih karo haus, tidak berpahala. Maka kalau berpuasa harus menjaga hal-hal yang merusak puasa, termasuk menangis. Kalau puasa tidak boleh menangis. Kenapa? Karena puasanya tetap sah tapi tidak mendapat pahala. Menangis itu kan sesuatu, dulu banyak yang bertanya, menangis itu puasanya batal tidak Bu Guru? Nah, puasanya tetap tidak batal, tetapi puasanya rusak, tidak mendapat pahala. Begitu ya. Nah, orang-orang yang tidak boleh berpuasa.
Satu orang yang sakit parah tetapi wajib mengganti atau menggodok di hari lain. Dua orang dalam perjalanan jauh, ya musafir, mau pergi ke Jakarta, tidak kuat puasa, boleh tapi wajib mengganti. Tiga orang yang sedang hamil dan menyusui juga boleh tidak berpuasa, mungkin akan mengganggu kehamilannya, mungkin anaknya akan sakit, itu boleh tidak berpuasa tapi wajib mengganti atau membayar fidyah. Kemudian orang yang lanjut usia itu juga boleh tidak berpuasa tetapi harus membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda dengan cara memberi makan setiap hari kepada orang fakir atau miskin sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa. Misalnya 1 bulan orang lanjut usia, orang pikun tidak puasa 1 bulan, maka selama 1 bulan itu harus memberikan denda kepada orang fakir atau miskin. Sedang ukurannya adalah 1 mud. 1 mud itu sama dengan 626 gram. Artinya apa? Setengah kilo beras, ya. Memberi makan kan berarti memberi beras, apalagi ditambah dengan lauk dan lain-lain. Maka kalian puasa, jangan sampai membayar denda kemudian mengganti. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, sakit ya boleh tapi puasanya harus diganti. Nah, kemarin bulan puasa kemarin yang masih punya hutang segera diganti. Nanti kalau sudah datangnya puasa tahun depan atau tahun ini belum mengganti, berarti kalian nanti hutangnya double, ya. Hutangnya double itu artinya kalau kalian kemarin hutang 5 karena sakit, misalnya 5 hari tidak puasa, datang bulan Ramadan hutangnya jadi 10. Kok tahun berikutnya nggak puasa lagi, 10 kali 2, 20. Bisa-bisa nanti 1 bulan nyarutang puasa terus. Begitu ya. Yang belum melaksanakan atau mengganti puasa yang tahun kemarin, maka segera menggantinya, ya. Selanjutnya, tugasnya 1. Menghafalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Karena ini adalah perintah berpuasa tadi, ya, dihafalkan. 2. Menghafalkan niat puasa Ramadan. Boleh dicicil salah satu dulu. Yang penting sampai hari Rabu depan kalian sudah setor semua. Di video dikirim ke WA Bu Guru. Itu tugasnya hari ini, tidak ada tugas menulis kecuali menghafalkan ini. Paham ya anak-anak, ya? Ya, kalau sudah paham tugasnya itu, marilah kita akhiri, ya, pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuh pada orang tua, ya. Sholat wajib, sholat duha tetap dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.